Aduh serem, ada manusia di PM. Jagonya klaim, bikin panas hati ada. Jagonya klaim, bikin panas hati ada. Lirik lagu tadi menggambarkan perilaku kaum Melayu negeri Kasino Malaysia. Kaum Melayu Malaides memang suka mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Walau dulu jadi pengkhianat Nusantara, mereka sok mau menguasai Nusantara Indonesia. Kaum Melayu Malaides pun suka cakap besar, dan akhirnya sering dipermalukan oleh bangsa Indonesia. Dalam urusan bahasa, mereka pun mau mengklaim atau mengangkangi bahasa Indonesia. Padahal, bangsa Indonesia telah bersusah payah mengembangkan bahasa tersebut selama hampir 1 abad. Berikut ini adalah kesombongan kaum Melayu negeri Kasino yang mau mengklaim bahasa Indonesia. Mulai dari pendahuluan edisi keempat tahun 2005. Di paragraf pertama tertulis bahwa kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti negara Brunei Darussalam dan Indonesia. Keren nggak nih? Keren nggak? Keren lah. Artinya Malaysia atau Dewan Bahasa dan Pustaka mengklaim bahwa kamus ini juga rujukan utama di Indonesia karena di Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu katanya. Dan pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajaran Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan? Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berbesar. Kita masuk Indonesia kan? Melayu Malaysia Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam lain atau dunia lain. Di Amerika Utara, di California. Dalam konteks ini, kita wajar rasa bangga kerana bahasa Melayu menduduki 10 tangga bahasa terpopular penggunaannya di dunia. Jumlah yang kita perolehi adalah seramai lebih kurang 300 juta orang dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kelima terbesar dari segi jumlah penuturnya. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300. Itulah lucunya kaum Melayu di negeri Kasino Malaides. Mereka selalu merasa sok paling hebat dan mengklaim bahwa bahasa Melayu mereka telah mendunia. Padahal, di Malaysia sendiri bahasa Melayu tidaklah laku. Malaysia bingung mematabatkan bahasa Melayu. Bahkan kaum Melayu Malaides juga bingung mengenai nama bahasa mereka sendiri. Dan ketika saya membaca komentar dari teman-teman yang ada mengatakan bahwa Malaysia itu adalah negara yang bingung. Maksudnya bingung itu adalah kalau berdasarkan konstitusinya tertulis bahwa bahasa resmi yang digunakan itu adalah bahasa Melayu. Dan teman-teman bisa melihat sendiri bahwa pernyataan konstitusinya itu mengatakan itu artikel 152 ya, yang mengatakan bahwa bahasa resmi yang digunakan di Malaysia itu adalah bahasa Melayu. Namun, undang-undangnya sendiri itu naskah aslinya ditulis dalam bahasa Inggris. Mengapa ditulis dalam bahasa Inggris? Pertama, karena kita mengetahui bahwa naskah itu harus dimengerti oleh orang Inggris. Yang kedua,
kemerdekaan itu diberikan oleh Inggris. Tentu Malaya harus sanggup memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Tuan Britishnya. Kalau lu mau merdeka, syarat-syaratnya ini, termasuk naskah undang-undangnya dalam bahasa Inggris. Sebab kalau dalam bahasa Melayu Malaya, nanti orang Inggris nggak bisa mengetahui ini maksudnya apa, gitu kan? Ketiga, bahasa Melayu Malaya atau rakyat Melayu di Malaya saat itu tidak mempunyai kemampuan berbicara dan menulis naskah resmi dalam bahasa Melayu Malaya. Akui aja bahwa memang kenyataannya seperti itu. Netizen Indonesia pasti sampai saat ini heran, ini negara kok aneh ya. Setelah 12 tahun merdeka, setelah ada kerusuhan, barulah dipikirkan, oke, bahasanya kita ganti menjadi bahasa Malaysia. Oke, dasar negara kita itu adalah rukun negara itu. Perubahan nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi yang ada di Malaysia itu sendiri. Ya, tentu saja seperti biasa akan ada pembenaran mengapa itu disebutkan bahasa Malaysia. Pembenarannya, atau kalau kita bahasa sekarang ngelesnya itu, yang dimaksud dengan bahasa Malaysia itu sebenarnya singkatan dari bahasa yang digunakan di negara Malaysia. Jadi itu disingkat menjadi bahasa Malaysia. Boleh ketawa nggak? Boleh lah. Masa nggak boleh? Nah, saya tertarik dengan salah satu komentar netizen Indonesia yang menuliskan sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama. Sebenarnya Malaydes ini kayak orang bingung. Mau memalaysiakan bahasa Melayu atau mau menggunakan bahasa Melayu di Malaysia? Indonesia sudah sukses mengindonesiakan bahasa Melayu di dunia. Jadi intinya, Malaydes ini mau memajukan bahasa apa? Kalau terus menyerap bahasa asing, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, itu harus bisa dibedakan dulu. Kalau saya boleh menambahkan, atau negara ini ingin mengindonesiakan bahasa Melayu Malaysia. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena video-video saya sebelum-sebelumnya sudah menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa ada banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia dan unsur-unsur yang ada di Indonesia tertera, tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Terserah mau dikatakan bahwa 95% tidak digunakan, tidak laku, tapi nyatanya kosakata-kosakata yang berunsur Indonesia itu ada semua di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kemudian apa yang terjadi dengan penamaan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia? Kemudian sekarang berubah lagi menjadi bahasa Melayu. Kembali lagi kita membaca alasan kenapa saat itu diubah menjadi bahasa Malaysia, dan ngelesnya adalah itu sebenarnya bahasa yang digunakan di Malaysia. Jadi bukan bahasa Malaysia, tapi bahasa yang digunakan di Malaysia. Nah, begitu sekarang berubah lagi menjadi bahasa Melayu, apakah maksudnya sekarang bahasa Melayu itu adalah bahasa yang digunakan di negara Melayu? Bingung kan? Makanya jangan kebanyakan ngeles. Begitulah perilaku kaum Melayu Malaydes yang aneh. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Serem, aduh serem, ada manusia TPM, jagonya klaim, bikin panas hati.